Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Briantama, NIM 19042047. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul tentang kompensasi. Pengertian: kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Kompensasi yang diterima berupa uang, barang secara langsung maupun tidak langsung. Kompensasi biasanya diberikan oleh atasan kepada karyawannya sebagai tanda bahwa karyawan tersebut telah bekerja dengan keras. Tujuan kompensasi: yang pertama, mempertahankan karyawan berprestasi. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Yang keempat, mengefisiensi biaya. Yang kelima, menuju administrasi legalitas. Dan yang terakhir, memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Bentuk-bentuk kompensasi. Yang pertama, upah atau gaji. Upah umumnya dibayarkan kepada pekerja harian di bidang produksi atau pemeliharaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Gaji merupakan istilah untuk kompensasi yang dibayarkan secara periodik kepada pekerja tetap, baik mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan dengan jaminan yang pasti. Yang kedua, insentif. Insentif merupakan tambahan-tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program-program insentif disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan atau upaya pemangkasan biaya tergantung dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga itu tunjangan. Tunjangan salah satu bentuk dalam perusahaan, biasanya meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas yang diberikan perusahaan juga meliputi mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, dan lain sebagainya. Hal ini tergantung kesanggupan perusahaan dalam memberikan fasilitas bagi karyawannya. Jenis-jenis kompensasi. Kompensasi finansial secara langsung. Kompensasi langsung merupakan segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, tunjangan, THR, bonus, komisi, insentif, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi ini disalurkan melalui program-program proteksi berupa asuransi ataupun juga bayaran ketika cuti fasilitas seperti tempat parkir atau kendaraan yang diberikan perusahaan juga dikategorikan sebagai kompensasi finansial secara tidak langsung ini. Yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial diberikan kepada karyawan tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk positif yang bisa bermanfaat untuk karyawannya. Contohnya, perusahaan memberikan pelatihan public speaking. Pelatihan tersebut tidak berbentuk finansial, tetapi bermanfaat untuk karyawan. Kriteria pemberian kompensasi. Yang pertama, memadai dalam arti harus memberikan tingkat taraf hidup normal yang berlaku saat itu dan memenuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, adil dalam artian setiap karyawan berhak mendapatkan kompensasi tergantung jabatan, beban kerja, dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, efektif dalam arti tidak berlebihan, seimbang dengan kinerja atau upah yang berlaku. Yang keempat, aman dalam artian kompensasi karyawan ini diberikan untuk membangkitkan rasa aman dan nyaman karyawan dalam bekerja sehari-harinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kompensasi karyawan yang diberikan oleh perusahaan. Yang pertama, kompensasi untuk membayar. Ini menjadi faktor utama pastinya. Perusahaan pasti tidak akan membayar kompensasi melebihi kemampuan. Yang kedua, produktivitas dan kinerja karyawan. Tentunya yang
produktivitasnya lebih tinggi akan mendapatkan kompensasi yang lebih banyak ketimbang yang lainnya. Yang ketiga, posisi, jabatan, dan beban kerja. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak beban kerja, maka kompensasi yang diterima juga akan semakin besar. Dan yang keempat, peraturan pemerintah yang berupa penetapan UMR dalam suatu wilayah. Mungkin hanya segitu yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.